نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد علما يا ربنا يا رب العالمين. طيب أخ عمار وأختي جلياتل إن شاء الله بارك الله فيكما لا حضوركما وحماستكما في مشاركة هذه الدورة إلى نهاية الدورة، وإن شاء الله صلى الله أن نكون من العالمين ومن العاملين ومن الفاهمين لكتاب الله تبارك وتعالى. آمين يا رب العالمين. Amin. طيب إخواني وأخواتي، أخي وأختي رحمني ورحمكم الله، في هذه الحصة سنركز موضوعا جديدا بعد أن تناولنا الموضوعات كثيرة حول الاسم، تقسيم الاسم من حيث أو بالنظر إلى عدده وإلى جنسه. العدد يعني المفرد مفرد مثنى والجمع، وإلى جنسه المذكر والمؤنث. فالآن نأتي إلى المواضع المرفوعات أو مرفوعات الاسم. متى يرفع الاسم؟ في أي مكان أو في أي موقع هذا الاسم مرفوع. طيب الآن الموقع الأول أو الحال الأول يرفع الاسم في حال الفاعل. لذلك هذا الموضوع هو الفاعل. الفاعل يعني pelaku atau subjek. طيب ننظر إلى الأمثلة. Ini kok ada yang masuk ini? Si Alia ya. Baik. Mohon maaf nih. Tadi di kelas yang baru tuh ada namanya Pak Mul ya ternyata. Jadi namanya Alia. Jadi di grup tadi ya, di kelas sebelum ini ada namanya Alia itu 2 kan. Ini kok Alia lagi? Baik Pak Mul ya, insyaallah. Saya tadi pakai nama suami udah, Pak. Oh, iya sudah diganti ya. Saya bingung. Ini orang lain nih maksudnya. Jadi kalau yang laptop itu pakai punya suami paksa. Oh, masyaallah. Ganti-gantian, Ustaz. Oh ya, labas. طيب ننظر إلى أمثلة. حضر المعلم وقف إبراهيم كتب التلميذ يجلس خالد يخرج علي يقعد خالد. طيب بالتقصير أراد المؤلف البيان عن موقع المرفوع من الاسم الأول في حال الفاعل. الفاعل مرفوع. هذه الأمثلة كلها تسمى بالجملة. الجملة مفيدة تتكون من كلمتين. هنا الفعل والاسم في المجموعة أو في الطائفة الأولى نجد الفعل الماضية، وفي الطائفة الثانية المجموعة الثانية نجد فيها الفعل المضارع. حضر الفعل الماضي مبني على الفتح. يجلس
fi'lul mudhari'u marfu'un bid-dhammah az-zahirah. طيب تركيزنا الآن في موقع الاسم وهو الفاعل طيب هناك الفعل الذي لا يحتاج إلى المفعول به أو إلى المفعول. ماذا يسمى هذا الفعل؟ Jadi ada pembagian fi'il gitu ya, yang membutuhkan objek dan tidak. Kalau fi'il itu tidak membutuhkan objek, namanya apa? Fi'il apa? Majhul ya. Tadi. Ya, fi'il. Oke, yang pertama saya ulang ya. Oke, di sini secara fi'ilnya bentuknya hadara, wazannya fa'ala. Baik. Waqafa, wazannya juga fa'ala. Kata apa juga demikian. Yajlisu, wazannya yaf'ilu. Kalau fi'lil madhi al-harful awal bil fathi, al-harful awal harakatuhu al-fathah yusamma bil fi'lil ma'lum. Fi'il ma'lum. Fi'il ma'lum. Ya, fi'il ma'lum itu kata kerja aktif. Ya kan? Hadara itu aktif. Aktif maksudnya adalah telah hadir gitu ya, telah hadir. Waqafa, telah berdiri. Waqafa artinya berdiri kan? Atau berhenti ya. Waqafa bisa berdiri, bisa berhenti. Kataba, fi'il maklum, telah menulis ya, telah menulis. Yajlisu sama, fi'il maklum, yajlisu. Karena huruf mudhara'ahnya berharokat fathah. Yajlisu, yakhruju, yaq'udu gitu ya. Nah, kalau seperti itu maka merupakan juga fi'il ma'lum atau kata kerja aktif. Yajlisu sedang duduk, yakhruju sedang keluar gitu ya. Yaq'udu sedang yaq'udu. Apa artinya yaq'udu? Qa'ada yaq'udu. Mana yaq'udu? Pak Mul, yaq'udu? Duduk, Ustaz. Oh ya, duduk. Yaq'udu artinya duduk. Jadi duduk itu ada dua kata ya, ada di situ yajlisu. Apa artinya yajlisu? Yajlisu juga duduk kan? Yajlisu artinya duduk. Yaq'udu juga duduk. Ada mungkin yang tahu perbedaannya atau cara penggunaannya? Baina yajlis wa yaq'ud. Kalau mungkin kan kalau di Al-Quran itu kan khusus yaq'udu itu kan orang yang nggak mau perang, Ustaz, yang males perang itu, Ustaz. Iya. Seperti itu, Ustaz. Al-Qaidin ya. Al-Qaidin. Iya, Ustaz. Al-Mujahidin. Ya. Fadlallahu al-mujahidin 'alal qaidin darajah, ya kan? Yang males suka duduk-duduk. Iya. Ya, suka. Artinya tidak mau bergerak ya. Tidak mau bergerak. Ya. Baik. Ya, secara penggunaannya yajlisu itu aslinya nanti silakan dicari ya secara Pak di mufradat gitu ya. Jalasa yajlisu dengan qa'ada yang udu artinya sama-sama duduk. Bedanya dan ini sebenarnya terbalik ataupun sebenarnya penggunaannya kebalik ya dalam istilah bahasa Indonesianya. Yajlisu atau jalasa yajlisu itu adalah al-julus minal indija. Jadi duduk dari berbaring. Jadi misalkan seseorang berbaring gitu ya, kemudian duduk, maka duduknya itu adalah dengan kata kerja jalasa yajlisu. Dan kita yang biasa kita pakai kan jalasa yajlisu itu umum gitu ya. Kapan duduk ya pakainya pakaiannya yajlis. Sedangkan qa'ada yang udu itu adalah duduk dari keadaan al-julus al-qu'udu minal qiyam. Duduk dari yang sebelumnya berdiri. Maka tadi kan perbedaan orang-orang yang berangkat untuk berjuang gitu kan, itu tidaklah sama dengan orang-orang yang duduk. Gitu. Artinya duduk itu adalah seharusnya dia berdiri gitu kan,
ternyata dia tidak berdiri, artinya malah memilih untuk leha-leha ataupun untuk duduk dan tidak mau berjuang. Itu, dan kita kebalik, biasanya dipakai jalasa ya, orang dari misalkan ke rumah dia sebenarnya uqud, tapi kayaknya agak susah ya kata kerja ini. Ko ada huruf ko dengan ain itu agak susah kalau bergandengan gitu ya. Maka enakan jalasa ya jadi, karena sudah umum gitu ya. Ini termasuk dari penggunaan al-akhta' asy-syai'ah, penggunaan kesalahan umum gitu ya. Tapi karena sudah umum jadi syai'ah, yang biasa dipakai. Yang biasa dipakai. Baik. Nah, kemudian ini semuanya adalah kata kerja aktif, kata kerja aktif. Jadi setelah kata kerja ini, fi'il madhi, fi'il mudhari', maka hadirlah di sini namanya fa'il. Fa'il. Nah, fa'il di sini statusnya sebagai marfu, sebagai marfu ya. Di antara yang bisa dimarfukan ataupun tanda yang marfu itu adalah fa'il. Al-muallimu, Ibrahimu dengan bidhammah, at-tilmidu bidhammah, Khalidun, Aliun sama seperti itu. Karena ini nama orang maka tidak perlu tambah dengan alif lam. Khalidun tidak perlu tambah al-Khalidu karena dia sudah ma'rifah dengan musammanya. Ya, sudah jelas, sudah definitif gitu ya, sudah secara khusus untuk apa yang diberikan nama tersebut. Jadi tidak perlu tambah dengan alif lam. Aliun, sudah Aliun saja. Baik. Gitu ya. Secara umum seperti itu. Jadi keterangan yang pertama adalah marfu'atul ismi, keadaan isim yang marfu'at atau yang rafa, yang pertama adalah ketika dalam keadaan ataupun menjadi fa'il, menjadi fa'il. Ya, kita baca dulu. Fadhal, Akhamar, turidul qira'ah. Ya. Oh, nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ta'ammalna fi hadhil amthilati kulliha wajadna anna kulla mithalin minha jumlatun mufidatun wa annaha tatarakkabu min kalimatil ula Nah, fi'lun mabniyun lil ma'lum. Betul, Ustaz? ya, boleh al-kalimati, boleh al-kalimatu ya. Jadi kalau al-kalimati berarti mengikuti min, ya, mengikuti min, apa namanya, ataf bayan ya. Kalau al-kalimatu berarti sudah menjadi istinaf lagi. Baik. Nah, mabniun lil ma'lum. Wal kalimati ya, Ustaz. Iya. Wal kalimati tsaniyati ismun. Iya. Jadi agak ini ya, agak rancu ya. Karena Iya, karena mengikuti ini tadi min ya, mengikuti min kalimati ya. Sebagai bayan, sebagai penjelas dari dua kalimat ini kan. Min kalimata ini ya. Baik, labas. Nah. Ya, sebentar. Jadi secara ringkas bahwa di setiap contoh tadi ada fiil, ada isim ya kan. Kalimat yang pertama namanya fiil dan fiilnya adalah kata kerjanya yaitu maklum, kata kerja aktif, hadara, waqafa itu semuanya aktif. Kata yang kedua setelahnya dinamakan dengan isim ya, isim nama orang atau profesi ya, al-muallimu profesi, at-tilmidu juga profesi. Terus selebihnya adalah nama orang. Fadal Wasil. Lanjutkan. Waqad arafna. Waqad arafna mimma sabaqa anna al-fi'la yadullu ala husuli syai'in fi zamanin minal azminatil thalathati wa la budda li hadhihi syai'i alladhi hasala min fa'ilin yaf'uluhu li'annahu la Yaf'aluhu. yaf'alahu li'annahu la yaf'alahu li'annahu la yumkinu ay yahsula syai'un min nafsihi. Wa idza ta'ammalna Baik. Ya. Jadi secara ringkas bahwa fi'il, kalimat yang pertama tadi ya, fi'il itu pada dasarnya adalah sesuatu yang menunjukkan pada husul syai'in,
fi zamanin min al-azminati thalatha. Yang memberikan makna gitu ya, kejadian dan berkaitan dengan waktu kejadian tersebut. Dan waktu kejadian tersebut. Nah, fiil tersebut tidak bisa bekerja sendiri gitu maksudnya. Maka fiil tersebut harus ada pelakunya. Harus ada pelakunya yang melakukannya pada waktu tertentu. Pada waktu terjadi aktivitas tersebut atau kejadian tersebut. Kenapa? Karena li'annahu la yumkinu an yahsula syai'un nafsi. Karena perbuatan tersebut tidak bisa dihasilkan oleh dirinya sendiri tanpa ada yang mengerjakan. Gitu ya. Tulisan tidak menjadi tulisan kalau tidak ada yang menulis. Gitu kan? Ya ibaratnya di dapur nggak ngepul ya kalau nggak ada gas, kompornya nggak ngepul ya. Nah itu artinya ada pelakunya gitu kan. Ada masakan kalau nggak ada yang masak apa jadi? Sekarang jadi aja, tinggal pesen aja gitu ya. Nggak perlu masak. Tapi tetap ada yang masak kan? Nah, itu maksudnya adalah setiap aktivitas, setiap pekerjaan yang menunjukkan pada suatu masa, suatu zaman, maka tentu harus ada yang mengerjakannya. Itulah yang disebut dengan fa'il. Fa'il atau pelaku atau subjeknya. Padahal Ukti Yuliatul dilanjutkan. Waidah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ija ta'amalna fil amsilati marratan saniyatan wajadna an jami'al asma allati fiha Asma'i. wasma'i ya Bapak ya. Ustaz. Nah, Bapak. Oh, asma'il lati fiha dalatu Tun. al pas ya dalatu ya. Dalata ya. Dalatun. Dalatun ala lazi fi apa itu Ustaz? Fa'alal. Fi'la. Fa'alal fi'la sabiqu. Ko. Sabiqu fa'al Fafa'ilul. hadaru huwa Fafa'ilul. fa'ilul hadarul Huduri. Fafa'ilul huduri. Nah. fa'ilul huduri huwal muallimu wa fa'il apa itu Apa itu? Kita. fa'ilul makatab apa itu Kita bati. Wa fa'ilul kita kitabati huwa talamizu tilmidu. wa talamiz Tilmidu mufrad ya. oh ya tilmizu wa fa'ilu ha apa itu huruji huwa ala wa fa'ilu wa aliyun, ini nama orang Aliyun. oh ya Wa aliyun ya. aliyun ya wa fa'il julusi huwa Khalidun wa Nah, di situ ingin menjelaskan bahwa yang menjadi tujuannya adalah dari pekerjaannya itu menghasilkan sesuatu. Ya kan? Menghasilkan sesuatu. Hadara, telah hadir. Maka sesuatu yang ingin disampaikan adalah kehadiran. Ya, kehadiran. Waqafa gitu ya. Waqafa berhenti ataupun berdiri, bisa diartikan berdiri, bisa diartikan berhenti ya. Maka yang diinginkan adalah aktivitas berhentinya itu. Gitu ya. Kataba itu artinya menulis, telah menulis. Tapi yang diinginkan adalah aktivitas penulisannya itu. Nah, aktivitas menulis itu tentu harus ada pelakunya, harus ada pelakunya. Maka dinamakan dengan fa'ilul hudur, yang mengerjakan, pelaku yang hadir itu adalah siapa di sini? Al-mu'allim. Yang hadir itu adalah al-mu'allim. Yang wukuf, yang berhenti, yang berdiri itu adalah Ibrahim. Fa'ilul kitabah, yang mengerjakan aktivitas menulis itu adalah fa'ilnya, pelakunya adalah at-tilmidu, seorang murid. Sama yang julus, fa'il julus namanya Khalid, fa'il khuruj namanya Ali, fa'il qu'ud yang mengerjakan ataupun orang yang duduk yang tidak beraktivitas gitu ya, namanya pelakunya adalah Khalil. Itu yang dimaksud dengan fa'il hudur ya,
fa'il apa tadi, kitabah, fa'il khuruj, fa'il julus, itu seperti itu. Wa hakadha fi kulli mithalin yuzkaru fihi ismun ba'da fi'lin mabniin ma'lum. Isimnya tersebutkan setelah fi'il yang mabniun lil ma'lum. Fi'ilnya adalah mabni. Mabni adalah lil ma'lum atau kata kerja aktif. Kata kerja aktif. Baik, fadal Pak Mul, dilanjutkan. Wabit ta'ammuli. Wabit ta'amili maratan ukhra Ukhra, na'am. ukhra najidun Najidu. anil af'ali Annal af'ala. anal af'ala minha madin kama fil amsilati salasatil ula wa minha mudari'un kama fi amsilati salasatil akhirati. Nah, akhirati. Lanjut. Wabil ta'mili Ta'ammuli. Wabit ta'ammuli. wabil ta'ammuli maratan robi'atan najidu an jami'as simai Jami'al. an jami'al asma'i Naam. mutaakhiratin Tun. mutaakhiratun anil af'ali wa an jami'al asma'i marfu'atin. Tun. Khobar ya. Khobar. Marfu'atun. Baik, syukran. Ya. Pada materi berikutnya ini adalah kita coba perhatikan bahwa ada pada contoh at-Thaifah al-ula pada bagian pertama, ketiga contoh tersebut diawali dengan fi'il madhi. Diawali dengan fi'il madhi. Jadi fi'il madhi. Kemudian contoh yang kedua itu adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' pada contoh yang kedua, yajlisu, yaq'udu, ya. Nah, poin terakhir adalah, dan kita coba lihat maratan rabi'atan ya. Bukan maratan ukhra lagi, maratan rabi'atan. Kita lihat sampai yang keempat kalinya gitu. Najidu anna jami'al asma'i mutaakhiratun anil af'al. Wa anna jami'al asma'i marfu'atun. Jadi semua isimnya itu posisinya adalah setelah fi'il. Posisinya setelah fi'il. Hadaral muallimu, ya kan? Fi'il dulu baru isimnya. Itu maksud mutaakhiratun anil af'al. Isimnya mutaakhiratun, datang belakangan ya, setelah fi'il. Wa anna jami'al asma'i marfu'atun, dan status isimnya semuanya adalah marfu'ah. Gitu ya. Marfu'ahnya di dhammah di situ. Baik, ini yang dimaksud dengan marfu'atul asma, isim yang marfu'. Kondisinya seperti apa? Kapan dia marfu' isimnya? Yang pertama ini adalah ketika dia menjabat sebagai fa'il atau menjabat sebagai pelaku ya. Wa min huna yattadhihu lana ma yati. Min al-asma'il marfu'ati ma yusamma fa'ilan. Maka di antara isim yang marfu' itu adalah ketika isim tersebut jabatannya sebagai fa'il, sebagai subjek, maka statusnya marfu'. Apa itu fa'il? Wal fa'ilu huwa al-ismu alladhi yudhkaru ba'dal fi'lil mabni lil ma'lum. Jadi fa'ilnya itu adalah isim ya yang disebutkan setelah fi'il yang mabni, fi'il yang baku, dan fi'ilnya itu adalah kata kerja aktif. Kata kerja aktif. Liyadulla ala man hasala minhul fi'lu. Liyadulla yang menunjukkan ya, atas siapa atau pelaku ya, pelaku siapa yang menghasilkan pekerjaan tersebut, siapa yang mengerjakan aktivitas tersebut.
Dan wala yakunul fa'ilu illa marfu'an. Dan fa'il statusnya adalah tiada lain kecuali kondisinya terakhirnya adalah marfu'an. Marfu ataupun dhammah ya, dhammah. Nah, itu materi yang pertama sebagai kesimpulannya. Nah, sedangkan yang kedua ini secara ringkas ya, ringkas. Yang kedua adalah menjabat sebagai naibul fa'il, sebagai wakil dari pelaku. Kalau tadi adalah pelakunya, nah ini adalah ada wakil dari pelaku ya. Kalau yang tadi presiden, ini wakil presidennya ya, naibul fa'il. Naibul fa'il. Apa bedanya? Gampangnya adalah kalau fa'il itu temannya adalah dengan fi'il maklum, fi'il atau kata kerja aktif. Sedangkan naibul fa'il temannya adalah rekan kerjanya adalah dengan fi'il majhul. Fi'il majhul alal wazni fu'ila yuf'alu. Fu'ila yuf'alu. Atau kata kerja pasif. Kata kerja pasif berarti apa? Pelakunya adalah tidak tersebutkan di situ, gitu ya, tidak tersebutkan, tapi diwakilkan, ya, diwakilkan pekerjaannya ya, diwakilkan, misalkan kutibat darsu. Jadi orangnya, pelakunya adalah disembunyikan, maka dinamakan dengan majhul. Kutibat darsu. Artinya yang awalnya kalau kataba menulis, maka kutiba berarti tertulis, gitu ya, tertulis. Duriba Ibrahimu. Apa jadi Ibrahim? Apa kurang itu? Apa namanya? Bengkok ya. Duriba Ibrahimu, ya, karena tadi kan marfu ya. Duriba Ibrahimu, ya, Ibrahim terpukul. Jadi pelakunya tidak disebutkan, gitu ya. Itulah yang dinamakan dengan majhul. Hudziba Aliyun, hudziba Aliyun. Hudziba. Apa artinya hudziba? Hudziba, Akamar. Hudziba. Hudziba. Dibersihkan, Ustaz. Hah? Dibersihkan. Iya. Dibersihkan ya, dibersihkan. Dibersihkan Aliyun. Telah dibersihkan Aliyun ya. Telah dibersihkan. Tetapi di situ maknanya bukan dibersihkan ya. Maknanya Dibenarkan, adalah, Ustaz. iya, artinya maknanya adalah dibenarkan, dikoreksi gitu ya. Bahkan bisa berarti dididik. Ya, dididik. Muhadzabun kan sama dengan mu'addabun. Jadi muhadzabun itu sama dengan arti dari mu'addabun, orang yang terdidik. Jadi hudziba terdidik gitu ya, terdidik. Ali terdidik. Jadi yang mendidiknya adalah tidak disebutkan di situ. Tidak disebutkan. Itulah yang dinamakan dengan majhul, fi'il pasif ya, fi'il pasif, dan fa'ilnya itu adalah digantikan ataupun naibul fa'il. Kita baca secara utuh ya biar lebih jelas. Fadhal kembali lagi Ahmad. Qad arafta fiha sabaqa anna al-mutakallima idza kana ya'rifu alladhi ahdatsal fi'la ata bil fi'lil mabni lil ma'lumi wa dzukira ya Ustaz ya. Dzukral ismu. Wa dzukiral ismu alladhi ahdatsahu ba'dahu. Wa arafta fit darsi sabiqi anna hadzal isma alladhi yudhkaru ba'dal fi'li al mabni lil ma'lumi yusamma fa'ilan. Wa arafta mimma madha aidan anna al mutakallima idza kana la yu'rafu al ahdatsal fi'la aw kana ya'rifuhu lakinnahu la yuridu ay
Apa itu Ustaz? Agak burun. Yubayyinahu. Oh, ayyubayyinahu lil mukhatabi fa innahu yaji'u hina idzin bil fi'lil mabni lil majhuli wa yuzkaru ba'dahu al ismu alladhi waqa'a alaihi fi'lul fa'ili. Nah, syukran. Wa anta idza ta'ammalta jami al amsalati. Baik, kelas. Oh, nama. Ya. Secara sederhana bahwa kita sudah pelajari bahwa annal mutakallima, orang yang berbicara, idza kana ya'rifu alladhi ahdatsa al-fi'la, kalau orang ataupun pelakunya itu sudah diketahui. Orang yang berbicara itu mengetahui siapa pelaku dari pekerjaan tersebut. Maka ata bil fi'lil mabni, maka hendaknya dia menggunakan fi'ilnya, kata kerjanya adalah al fi'lil mabni lil ma'lum, dengan kata kerja aktif. Karena orang yang berkata itu tahu pelakunya. Saya mengatakan Muhammad sedang berangkat ataupun sedang berangkat ke masjid. Muhammad sedang berangkat ke masjid. Maka saya bilang, karena saya tahu siapa yang berangkat, bahwa yang berangkat adalah Muhammad. Maka kata kerja berangkatnya itu menggunakan kata kerja yang aktif. Zahaba Muhammadun. Zahaba Muhammadun. Baik, maka di situ dinamakan dengan al-mabni lil ma'lum. Wa dzikra al-ismu alladhi ahdatsahu ba'dahu, dan isim atau pelakunya itu disebutkan setelah kata kerjanya. Tadi ya, pelakunya disebutkan setelah kata kerjanya langsung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah isim tersebut, isim yang datang setelah fi'il aktif, kata kerja aktif, namanya adalah fa'il. Dinamakan dengan fa'il. Nah, sedangkan wa'rafta mimma madha aidan anna al-mutakallima idza kana la ya'rifu alladhi ahdatha al-fi'la, kalau seseorang yang berbicara itu tidak tahu siapa pelakunya, atau ya'rifuhu, atau bisa jadi dia tahu tetapi la yuridu an yubayyinahu lil mukhatab, dia tidak ingin menjelaskan kepada pendengarnya, ingin memang sengaja disembunyikan gitu ya, sengaja dirahasiakan pelakunya, dari al-mukhatab, orang yang kita ajak bicara. Fa innahu yaji'u hina idzin bil fi'li, maka pada kondisi tersebut kita menggunakan kata kerja al-mabni lil majhul, kata kerja pasif. Berarti kalau misalkan qara'a gitu ya, membaca itu kan aktif, membaca, ada orangnya membaca. Tapi kalau terbaca atau dibacakan, maka kemudian tidaklah aktif di situ secara makna fiilnya, dibacakan. Wa idza quri'al Qur'an, ya kan? Wa idza quri'al Qur'an, ada wa idza qara'tal Qur'an, gitu kan? Nah, ada itu fiil ma'lum dan fiil majhul. Wa idza misalkan qara'a itu adalah aktif, membaca. Quri'a dibacakan, maka kalau dibacakan itu berarti ada orangnya, tetap ada orangnya yang membaca, ada. Karena dibacakan berarti ada yang baca, tetapi terkadang yang membaca itu tidak disebutkan. Itulah yang dinamakan dengan majhul. Majhul itu tidak jelas, artinya tidak dijelaskan ya, majhul. Jahil. Jahil ya, majhul. Nah, di antara muhaddis ataupun yang dianggap sebagai cacat gitu ya, secara periwayatan itu ada yang majhul, ada muhaddisnya itu tidak diketahui sanadnya secara jelas, ataupun nasabnya secara jelas, gitu, ataupun kekuatan menghafalnya itu tidak jelas berapa kuatnya, itu dinamakan juga dengan majhul. Maka kalau demikian, kalau menggunakan fi'il majhul atau kata kerja aktif, wa yuzkaru ba'dahu al-ismu alladhi waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Maka setelah itu disebutkan isim ya, yang menjadi wakil ataupun yang menjadi
posisi sebagai pengganti daripada fa'il. Artinya gini, misalkan contohnya waktu itu kan kita sudah pelajari ya sebenarnya fi'il majhul ya. Fi'il majhul sudah kita pelajari. Misalkan gini. Kutiba ad-darsu kita ganti dulu kepada fi'il ma'lumnya. Misalkan kataba Ahmadu ad-darsa, ya kan? Kataba Ahmadu ad-darsa. Ahmad telah menulis pelajaran. Ahmad telah menulis pelajaran. Pelakunya jelas Ahmad. Nah, dan saya ingin mengatakan bahwa pelajaran itu tertulis atau telah ditulis. Tetapi saya tidak ingin mengatakan bahwa yang menulis itu adalah Ahmad. Saya sembunyikan itu nama Ahmad. Maka digantilah. Kata kerjanya diganti dengan kata kerja yang pasif. Dan isimnya itu adalah yang awalnya mansub menjadi marfu. Kenapa? Karena menduduki posisi fa'il. Menduduki posisi pelaku di situ. Ya, seakan-akan itu adalah pelakunya. Ya, secara kondisi akhirnya ya. Awalnya kan mansub ya. Karena sebagai objek. Kataba Ahmadu ad-darsa itu kan mansub, fathah. Nah, ketika rekannya adalah fi'il majhul menjadi kutiba, telah ditulis, maka seakan-akan ada pelaku di situ dan posisi pelakunya digantikan dengan ad-darsu. Pelajarannya telah ditulis pelajaran. Telah dituliskan pelajaran. Ya, telah dituliskan pelajaran. Siapa pelakunya? Bisa Ahmad. Ya. Bisa misalkan Muhammad gitu ya. Kalau memang yang dimaksudkan adalah dirahasiakan gitu, atau disembunyikan dari mukhatab atau pendengar. Itu ya, itu majhul. Lanjut Bu Yuliatul. Wa anta idza ta'ammalta. Una? Wa anta. Aku tadi habis minum. Oh, udah buka ya kalau. Iya, ntar. Qabalallah. Siamat. Wa anta idza ta'amalta jami'al amsilatis sabiqati wajadta kulla misalin minhai yatakawanu min kalimataini ihdahuma fi'lun mabniun lil majhul wasaniyatu ismun wa haza al ismun laisa huwallazi ahdasal fi'la sabiqa alaihi walakinnahu huwallazi waqa'a alaihi dzalika fi'lu. Baik, cukup. Ya. Jadi setiap contoh di atas ya itu terdiri dari dua kata ya. Kata yang pertama adalah fi'il mabni lil majhul atau kata kerja pasif, dan yang kedua adalah isim, ya kan? Ad-darsu isim, ya ad-darsu isim, Ibrahimu isim, Aliyu isim. Artinya yang awalnya ini adalah Ibrahimu, ya Ibrahimu ini awalnya Ibrahima menjadi yang dipukul gitu kan? Ya dipukul gitu ya. Maka ya menjadi yang dipukul. Di sini posisinya sebagai pengganti dari fa'il. Jadi boroba Ahmadu misalkan Ibrahima. Boroba Ahmadu Ibrahima. Ahmad telah memukul Ibrahim. Ahmad telah memukul Ibrahim. Jadi Ibrahim itu sebagai sasarannya kan? Sebagai sasarannya. Tapi pada kondisi kalau ada fi'il majhul, fi'il yang pasif, maka secara statusnya itu adalah menduduki posisi fa'il, fa'il. Karena pelakunya itu disembunyikan, majhul tadi. Padahal Ahmad misalkan ya. Dari doroba menjadi duriba. Pelakunya takut di penjara, Ustaz. Hah? Pelakunya disembunyikan karena takut di penjara. Oh, iya. Makanya tadi kan ada istilahnya yang
memang sengaja disembunyikan ya. Iya, Ustaz. Ya, ada yang sengaja memang tahu tapi disembunyikan gitu ya. Entah karena kesalahan atau memang karena sudah ma'ruf gitu ya. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya kan? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan. Maka di situ secara maklum bahwa yang wajibkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kalau yang rahasia tadi mungkin kan takut ada polisi ya, suruh muter balik. Baik. Jadi tapi isimnya yang kedua ini adalah isimnya adalah bukan pelakunya gitu ya. Bukan pelaku aslinya atau bukan pelakunya, tetapi melainkan menduduki posisi pelaku secara struktur penulisannya, struktur katanya gitu ya, jumlah. Baik. Fadarsu min qaulika kutibat darsu wal maktub. Ya. Jadi kata adarsu dari qaulika, dari ucapan Anda, kutibat darsu, telah dituliskan adarsu, pelajaran, huwa al-maktub. Huwa di situ siapa? Adarsunya gitu ya. Adarsunya itu adalah al-maktub, yaitulah yang tertulis. Itulah yang tertulis. Padahal kan kalau al-maktub yang tertulis itu seharusnya adalah sebagai objek kan? Sebagai objek karena tertulis. Ada yang menulis, ada yang ditulis. Hasilnya yaitu sebagai objek seharusnya. Tapi karena ada tadi disembunyikan filenya gitu ya, maka seharusnya sebagai naibul fa'il. Wal maktub. Jadi darsunya itu sebagai sesuatu yang tertulis. Wa katibuhu, dan penulisnya ghairu ma'lumin lana min hadhil jumlah. Kita tidak tahu siapa penulisnya. Yang jelas kutiba darsu. Suatu pelajaran itu telah tertulis. Suatu materi itu telah tertulis. Kita tidak tahu siapa itu penulisnya. Wa hadzal ism qad uqima fil kalami maqam al-fa'il. Dan isim ini ad-darsu ya, berdiri ataupun menduduki posisi ya, menjabat sebagai maqam al-fa'il, sebagai kedudukan jabatan fa'il, maka dinamakan dengan naibul fa'il. Naibul fa'il wa lihada yusamma naibul fa'il. Naibul fa'il berarti naib itu kan wakil ya. Maka kalau fa'il itu adalah presiden, naib ini wakilnya. Jadi kalau nggak ada presidennya itu tahu pergi kemana gitu kan, maka digantikan oleh wakil tadi ya. Wa idza ta'amalta fi jami' al-amthilati maratan ukhra wajadta anna naibul fa'il marfu'un fi jami'iha. Jadi naibul fa'il dan fa'il keduanya adalah marfu' min marfu'atil ismi. Yang pertama adalah fa'il, yang kedua naibul fa'il. Baik, secara ringkasannya minal asma'il marfu'ati naibul fa'il. Kalau yang pertama tadi minal asma'il marfu'ati al-fa'il. Apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il adalah al-ismu alladhi yuzkaru ba'dal fi'li al-mabni lil majhul. Isim yang disebutkan setelah fi'il pasif. Fi'il yang baku, mabni yang baku, lil majhul yang pasif. Fi'il yang pasif ya. Kataba jadi kutiba, doroba jadi duriba, seperti itu. Qara'a menjadi quri'a. Qara'a Muhammadun al-kitaba diganti dengan quri'al kitabu. Quri'al kitabu. Baik. Wa yadullu ala man waqa'a alaihi al-fi'lu. Wa yadullu, dan itu menunjukkan kepada man waqa'a ya, menduduki sebagai pelaku dari pekerjaan tersebut secara status penempatannya gitu ya, status penempatannya. Sama seperti tadi, cuma diganti fiilnya saja. Fiilnya saja yang awalnya misalkan qara'a Muhammadun ad-darsa, maka Muhammadunnya tidak dicantumkan di situ. Kemudian posisi ad-darsanya menjadi ad-darsu, yang awalnya mansub menjadi marfu. Kenapa? Karena didahului atau berdampingan dengan fiil yang pasif, fiil fiil majhul. Wala yakunu naibul fa'ili illa marfu'an. Sama ya, kaidahnya sama dengan fa'il. Naibul fa'il itu juga marfu' ya, bidhamma, marfu' bidhamma. Tapi ini mohon maaf sepertinya agak tergesa-gesa ya karena waktunya memang
mepet sekali ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi dari poin-poin terpenting dari materi-materi kita. Ya. Karena materi kita ternyata masih cukup luas ya kalau mau kita habiskan, karena pertemuan kita tinggal 1 kali lagi sebenarnya. Jadi, sebagai tanggung jawab saya, insya Allah besok ya, kita tetap adakan ya terakhir, insya Allah. Selebihnya nanti bisa dibaca dan kita sampaikan poin-poin pentingnya saja, insya Allah. Karena di situ nanti ada apa namanya status ya, status kata. Jadi kan ada dalam jumlah itu, jumlah bahasa Arab, yang paling poin pentingnya itu adalah yang pertama adalah apa namanya, sebagai apa dia itu ya, sebagai apa, maksudnya sebagai isim atau sebagai fi'il atau sebagai huruf gitu ya. Kemudian kedudukannya sebagai apa, kedudukannya apakah tadi ya fa'il, apakah naibul fa'il itu. Kemudian nanti ada kemudian sebagai kata kalimat pokok ya, kalimat pokok pada khobar seperti itu. Kemudian nanti selebihnya ada at-tawadi ya, kalimat pengikut ataupun ekor kata gitu ya, imbuhan seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita gantikan teori-teori kaidah-kaidah tersebut kepada bahasa Indonesia itu barangkali lebih sederhana itu. Lebih sederhana karena kalau bahasa Arab itu agak belibet ini. Kita memahami dulu gitu kan. Tapi kalau kita coba ke bahasa Indonesia kan, insya Allah itu akan lebih mudah untuk dipahami. Karena kita sambil membaca ya qiraatul kutubnya atau qiraatul bahtinya, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita untuk terus belajar bahasa Arab. Baik, demikian. Nanti kalau ada yang pertanyaan silahkan bisa dijawab saja ya. Nah, sudah waktunya untuk berbuka. Pak Mulyono sudah berbuka? Belum, Ustaz. Oh, belum ya? Antum di mana? Bogor. Pak Mul di mana tinggalnya? Tangerang Selatan, Ustaz, Pondok Aren. Pondok Aren. Tangerang Janubiah. Ya. Oh, ini saya di Pondok Petir. Pondok Petir. Iya, saya lagi di Pondok Petir nih. Di Bojong Sari. Oh, paling di dekat. Jurang Mangu, Ustaz, sekitar belakang stan lah gitu. Oh iya. Saya di dekat Reni Jaya, perumahan itu ya. Di Lapamulang di situ. Ya, dekat, Ustaz. Nah, Udah azan, Ustaz. Salah, mertua saya di sini ya, Kak. Untung kemarin masih bisa mudik ya, tidak disuruh putar balik. Biasa. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan katsira. Sudah azan nih kayaknya di tempat kamar kayak azan nih. Tempat saya Pak Mul juga azan kayaknya ya, sama. Azan. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Syukran lakum.